Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Sebenarnya untuk Komisi 4 DPR RI sudah pernah mengingatkan tidak Pak untuk tentunya bahwa ya Pak Edi kenapa sih melakukan hal tersebut tetap menjalankan karena ini kan menjadi pro kontra begitu Pak? Bukan hanya mengingatkan dalam forum-forum resmi maupun mengingatkan melalui pernyataan saya yang terus-menerus di media massa, tetapi juga tanggal 22 September tahun 2020 saat Pak Edi lagi mengalami itu kita melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan. Dalam rapat kerja itu ada poin 4 dan poin 5. Sebenarnya harus menjadi pijakan dari Kementerian KKP karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Poin 4-nya ada Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah CQ Kementerian Kelautan untuk mencabut izin terhadap 14 perusahaan eksportir benih-benih lobster atau BBL yang telah melakukan pelanggaran dengan memanipulasi data ekspor antara jumlah barang yang dikirim dengan data yang disebarkan itu jauh berbeda sehingga negara mengalami kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan PP tentang ekspor baby lobster, kan? PP-nya adalah PP PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Dan apabila selama 60 hari kerja setelah tanggal 22 September, apabila dalam 60 hari kerja itu PP-nya tidak keluar, maka ekspor baby lobsternya harus segera dihentikan. Jadi Dan Kang Dedi tanggapan kesepakatan. Kementerian, ya maaf saya potong Kang Dedi, tanggapan Kementerian Kelautan Perikanan seperti apa? Kalau tadi Anda mengatakan harus ada 60 hari, terus misalnya bukan itu lagi harus dihentikan. tanggapan, itu sudah kesepakatan. Kalau tanggapan kan hanya pernyataan kita. Ini kesepakatan sampai redaksional juga disepakati bersama antara Komisi 4 dengan Kementerian KKP. Tetapi kesepakatannya tidak dilaksanakan. Berarti bisa dikatakan tidak ada itikat baik melanggar perjanjian atau kesepakatan yang ditetapkan dengan rapat dengar pendapat begitu dengan Komisi 4 DPR RI, Kementerian Kelautan Perikanan tidak menjalankan yang menjadi kesepakatannya Pak? Ya tidak menjalankan apa yang menjadi kesepakatan. Setelah itu ekspor itu dilakukan terlalu terburu-buru tanpa memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukumnya adalah PNPB itu, sehingga sekarang para pengusaha itu kan karena peraturan pembayaran biaya ekspornya itu belum ada dasar hukumnya, sehingga mereka menyimpan uang jaminan. Nah, uang jaminan itu kan ya kalau uangnya lebih, negara mungkin nanti tinggal mengembalikan sisa dari uang yang dijaminkan. Tetapi kalau kemudian ternyata uang jaminannya kurang dari jumlah ekspornya, kan jarang pengusaha mau membayar.